Selamat pagi teman-teman, saya kali ini akan berbicara mengenai bedah buku yang berjudul Atomic Habit ya. Buku yang sangat bagus ini covernya, buku yang sangat fenomenal, sudah ada terjemahannya juga ya. Tapi saya belinya pas yang bahasa Inggris ya, jadi ini buku yang sangat amazing tentang bagaimana Anda membangun habit Anda, terutama yang good habit ya. Dan juga bagaimana menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oke, ini karangan James Clear. Cover bukunya bagus. Oke, ini sekilas mengenai diri saya. Kalau Anda belum kenal saya ya, nama saya Yudi Antareksa. Saya seorang konsultan manajemen dan juga banyak menulis buku juga ya. Jadi ketika saya bicara bayangkan wajah saya gitu ya teman-teman ya. Ini buku-buku saya, Anda sudah bisa beli di Gramedia atau Tokopedia atau Shopee ya. Anda googling aja buku Yudhya Antareksa. Ini saya juga pernah nulis buku yang judulnya Change Your Habit, Change Your Life. Mirip juga dengan buku Atomic Habit, tapi isinya lebih membumi karena saya ngasih banyak contoh dalam konteks di Indonesia ya. Anyway, Anda juga bisa mendapatkan gratis ya summary 25 buku bisnis terbaik dunia. Anda bisa download di link yang tercantum dalam deskripsi video ini. Ya silahkan, bukunya amazing. Ada 25 summary yang top Marco top, Jos Marco Jos. Ya, jadi ini bukunya ya teman-teman ya. Jadi buku Atomic Habit ini telah menjadi international bestseller ya, telah terjual hingga 3 juta kopi ya. Ditulis oleh James Clear, seorang blogger ternama yang juga ahli dalam The Science of Habit. Oke. Jadi menurut James Clear itu, kalau Anda mau sukses itu lebih baik fokus pada habit ya, bukan pada goal ya. Banyak orang terjebak pada goals, saya mimpi ingin melakukan ini, melakukan itu ya. Tapi kata James Clear, daripada terjebak pada impian, lebih baik fokus pada habit apa yang perlu Anda ciptakan, agar pelan-pelan impian Anda tercapai dengan sendirinya. Contohnya dulu saya mimpi menulis buku ya teman-teman, saya itu ingin nulis buku sejak 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi hanya mimpian-mimpian belaka ya, tidak terwujud. Kemudian saya menemukan buku ini dan kemudian saya alih-alih mimpi saya cukup menciptakan kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Saat pandemi itu saya punya habit tiap hari, tiap pagi dari jam 8 sampai jam 10 pagi saya menulis 2 halaman buku. Jadi tiap pagi selalu saya jam 8 di depan laptop menulis 2 halaman buku. Lama-lama kemudian itu saya lakukan tiap hari, dalam waktu 30 hari saya sudah dapat 60 halaman teman-teman. Dalam waktu 3 bulan saya bisa menyelesaikan satu buku, 180 halaman. Jadi mimpi saya yang sudah lama hampir terkubur itu menjadi kenyataan karena alih-alih terjebak pada goals ya. Misalnya saya ingin nulis buku, saya ingin gini, saya ingin gitu. Jauh lebih baik kita fokus pada kebiasaan saja. Contohnya tadi saya kebiasaannya nulis 2 halaman saja tiap pagi dari jam 8 sampai jam 10. Saat pandemi kita banyak kerja di rumah ya. Jadi saat itu saya menulis dengan rutin dan akhirnya bisa banyak nulis buku. Ya, jadi menurut James habit ini kemudian harus dikerjakan James Clear ya, dikerjakan tiap hari. Rangkaian habit ini ibarat sistem kerja Anda, teman-teman. Jika habit atau sistem kerja ini dilakukan secara berulang, maka yakinlah dengan sendirinya impian Anda pelan-pelan akan tergapai. Jadi ingat ya teman-teman ya, sistem kerja itu sederhana ya, yakni rangkaian good habit Anda. Kalau Anda tiap hari punya good habit, serangkaian good habit, pelan-pelan hidup Anda akan makin cetar membahana. Oke. Nah, 4 kiat kunci membangun good habit itu menurut James Clear ada 4 ya. Ini gambarnya bagus ya. Mudah-mudahan Anda juga punya habit goes ya. Goes ke pegunungan gitu ya. Seperti dalam gambar ini ya. Keren sekali ya. Jadi yang pertama itu make it obvious ya. Jadikan habit baru itu sebagai sesuatu yang jelas, terukur dan konkret. Ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi Anda menuliskan satu tekad yang konkret, real. Ya, jadi misalnya
saya akan mulai membaca buku tiap malam selepas sholat isya, selama 10 menit saja. Ini kan sesuatu yang konkret, real. Jadi ketika Anda mau punya habit baru, tolong Anda tuliskan yang konkret seperti ini. Kapan mau dilakukan, kira-kira berapa lama. Ya, saya kebetulan melakukan ini juga. Kalau saya selepas habis maghrib ya, saya tiap malam selalu habis maghrib itu otomatis sudah menjadi otomatis ya, otomatis ya. Modenya autopilot, saya langsung buka buku dan membaca buku sampai isya, kurang lebih sekitar 30-40 menit. Jadi tiap malam itu saya selalu membaca buku sekitar minimal 30 menit. Itu jadi habit saya. Ya ini contohnya seperti ini teman-teman. Contoh kedua ya ini ya, misalnya Anda mau mulai olahraga. Jangan cuma bilang Pak Yodya saya mau bikin habit olahraga, itu useless, nggak ada gunanya. Anda harus wujudkan kalimat habit Anda dalam satu rangkaian kalimat yang konkret terukur. Contohnya ini ya. Pak Yodya mulai hari Senin saya akan mulai jalan kaki tiap pagi jam 6 selama 10 menit di sekitar komplek perumahan saya. That's it. Ya. Kalau misalnya Anda kerja sehingga Anda nggak punya waktu, ya mungkin jam 5 gitu ya, sebelum Anda berangkat kantor, sebelum Anda mandi ya. Saya bangun pagi jam 5, setelah sholat subuh saya akan jalan kaki 10 menit saja. 10 menit saja, itu kan sangat cepat ya teman-teman ya, 10 menit. Anda browsing, scroll HP bisa 30 menit nggak kerasa gitu ya. Tapi itu kan buang-buang waktu. Ini Anda 10 menit jalan kaki saja. Ya. Ini saya juga punya seperti ini. Saya tiap sore, kebetulan saya kerja di rumah, jadi tiap sore itu saya sudah ada di rumah. Saya punya konkret, tiap jam 4 sore saya akan olahraga. Olahraganya selang-seling. Kalau nggak renang, yoga. Ya, saya olahraganya yoga di rumah sendiri. Jadi setiap jam 4 saya otomatis olahraga renang atau yoga. Atau ini ya, kalau Anda punya habit, working habit ini ya, saya akan menuliskan 3 hal utama yang akan saya kerjakan di hari itu tiap pagi jam 8 sebelum menyalakan laptop di kantor. Ini juga contoh konkret habit ya, Anda kalau bisa di kantor juga punya habit, ini salah satu contohnya. Jadi tiap pagi Anda tahu apa yang akan Anda kerjakan di sepanjang hari itu. 3 hal utama. Jadi Anda kerja itu tidak terombang-ambing gitu ya teman-teman ya. Anda punya fokus, punya prioritas 3 hal penting di hari itu. Oke? Itu yang contoh berikutnya ya. Jadi seperti itu ya. Terakhir ini misalnya ya contoh berikutnya ya. Jadi Anda misalnya mau belajar bisnis online, ya kalau bisa Anda meluangkan waktu 1 jam. Contohnya habitnya seperti ini. Saya akan belajar dan praktek tentang online bisnis tiap malam dari jam 8 hingga jam 9. Ini jadi habit. Kalau Anda tidak bisa tiap malam, mungkin Anda bisa bilang tiap hari Senin, Senin, Rabu, Jumat, selalu saya akan belajar tiap malam. Praktek. Gitu ya teman-teman ya, make it obvious. Oke? Yang kedua, kalau bisa habit itu diawali dengan skala yang kecil dan mudah dilakukan. Ya, jangan terlalu ambisius ya. Misalnya tadi ya, saya bilang alih-alih mau olahraga lari 1 km per minggu, cukup mulai besok Anda jalan keliling kantor saja 3 menit. Cukup 3 menit saja. Nanti yang 3 menit itu lama-lama akan menjadi bola salju istilahnya ya, snowball effect ya, hukum momentum. Lama-lama Anda jalan kakinya 20 menit. Cukup membuat badan Anda bugar ya. Atau ini ya, jadi alih-alih saya mau mulai baca buku Pak Yodya, itu useless juga, nggak ada omong kosong. Anda harus fokus mulai besok malam Pak Yodya, selepas habis sholat maghrib, saya akan baca 1 halaman buku saja, just 1 page. Nggak usah seperti saya ya, 30 menit ya. 30 menit bisa puluhan halaman. Jadi kata-kata saya mau mulai rajin baca buku itu nggak ada gunanya karena nggak konkret. Anda harus bikin konkret. Mulai besok malam habis sholat maghrib, saya akan baca buku Pak Yodya 1 halaman saja. Sudah lakukan 1 halaman. Setelah 1 halaman selesai dan kamu bisa scroll HP lagi atau bisa rebahan lagi. Besok ulangi 1 halaman. Nah,
lama-lama yang satu halaman itu akan menemukan momentum, teman-teman. Ketika Anda selama 7 hari berturut-turut baca buku tiap habis sholat maghrib atau sholat isya satu halaman, lama-lama nanti akan jadi 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman. Dan kemudian rutin Anda tiap malam membaca 10 halaman. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Kemudian lakukan di jam yang sama kalau bisa ya. Ini juga ada sainsnya ya. Sebuah habit akan lebih nyantol kalau Anda melakukan di jam yang relatif sama lah ya. Tidak mesti harus saklek sama ya, tapi relatif sama ya. Misalnya tiap habis maghrib, atau tiap habis isya, atau tiap pagi jam 6, atau tiap sore saya jam 4 gitu ya. Jamnya sama, jangan berubah-ubah. Oke? Nah yang terakhir, cantolkan new habit pada old habit. Anda kan sudah punya kebiasaan lama. Kalau Anda muslim, Anda kan punya ritual sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah itu saya sering mencantolkan itu teman-teman. Saya itu habis sholat maghrib, tadi saya bilang saya selalu baca buku. Kemudian saya juga tiap sore itu, tadi saya bilang saya punya kebiasaan olahraga. Saya itu setelah olahraga, mandi, baca Al-Quran. Jadi kebiasaan saya baca Al-Quran itu selalu saya lakukan tiap sore. Saya cantolkan pada habit lama saya. Habit lama saya tadi, saya sudah rajin olahraga tiap jam 4 sore. Saya olahraga paling setengah jam, habis itu mandi, habis mandi saya baca Al-Quran sambil nunggu sholat maghrib di masjid. Ya. Nah ini ya misalnya, atau dibalik, Anda sudah punya ritual sholat maghrib, maka Anda bisa cantolkan habit baru misalnya, setiap sholat maghrib Pak Yudhya saya akan baca Al-Quran 1 halaman saja, ya. Atau setelah sholat isya. Nah, saya mencantolkan habit membaca Al-Quran ini setelah selesai olahraga tiap sore. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa cantolkan ya. Misalnya Anda sudah punya habit makan malam juga, tiap jam 8 Anda makan malam. Anda langsung bilang setiap habis makan malam, saya akan matikan HP, matikan televisi, dan membaca buku 1 halaman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah yang 4 kiat untuk membangun new habit. Yang pertama, yang paling penting ini, rumuskan habit plan secara spesifik, konkret, jelas, kapan, jamnya, berapa lama. Jangan abstrak ya, saya mau rajin olahraga, saya mau rajin baca buku, saya mau rajin belajar ilmu baru. Itu nggak ada gunanya teman-teman. Anda harus tolong konkretkan itu dalam kata-kata yang spesifik, konkret, dan jelas kapan dimulainya, berapa lama. Kemudian yang kedua, targetnya jangan muluk-muluk. Baca buku 1 halaman saja, olahraga 5 menit saja, baca Al-Quran cukup 1 ayat saja atau 1 halaman saja. Tidak usah one day one juice ya, terlalu ambisius itu. Kemudian dilakukan jam yang sama, relatif sama, dan cantolkan habit baru pada habit lama. Gitu teman-teman ya. Jadi itulah 4 pelajaran penting dari buku Atomic Habit. Semoga Anda bisa menjalankan habit Anda dengan cetar membahana. Oke, terima kasih. Salam sukses. Penuh kemuliaan.